Shalom kekasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri sebelum ibadah hari ini kita mulai. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Mari kita baca bersama. 1, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Ibadah hari ini kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama kami, amin. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami juga menyapa Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Sudi Dharma beserta Ibu, dan juga seluruh keluarga jemaat SCM dimanapun saat ini Anda berada, yang menyaksikan ibadah ini melalui streaming YouTube dan juga para pendengar Sejahtera 107,3 Sejahtera FM. Mari penuh dengan sukacita kita datang kepada Tuhan, memuji meninggikan nama Yesus, sebab kebaikannya tidak pernah habis. Haleluya. Pagi hari ini biar kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji rajublah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya. Kristusnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji rajublah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. saya mau semua jempolnya di atas, katakan sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kita. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Dalam masa-masa yang tersulit sekalipun, Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau dahsyat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, terang menara dan kota pelindung. Tuhan jemaat dahsyat serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Yesus. Mari dengan mantap katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib dan dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita. Sungguh kami meyakini Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh mengakui bahwa Engkaulah prioritas utama dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Lebih dari segala yang kami miliki dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari dengan lebih sungguh katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, biarlah ini boleh keluar dari hati kami Tuhan. Di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Biarlah pengakuan itu boleh keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencintai Engkau dalam hidup kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, Haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, mari angkat sembah Dia, tinggikan namanya. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Allah yang
pernyataan ini keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Sebagai pernyataan kami Tuhan, bukan hanya sekedar pemanis bibir, tapi biarlah itu benar-benar kami nyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam kami bekerja, dalam kami melayani, dalam segala aktivitas kehidupan kami. Biar semuanya itu bermuara dari kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami dengan kasih setiamu Tuhan. Kasih yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah berkesudahan. Biar itu terpancar dari hidup kami, mengalir seperti air yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Inilah pernyataan kami pada pagi hari ini Tuhan. Betapa hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami tahu kemana kami berlari. Kami tahu kemana kami bersandar. Karena Engkaulah Tuhan pusat kehidupan kami. Engkaulah Tuhan pusat penyembahan kami. Biar Engkau mengisi setiap hati kami Tuhan. Baharui kasih kami. Bila hati kami mulai tawar, bila hati kami mulai ragu-ragu dengan Engkau Tuhan, biar pagi hari ini diteguhkan bahwa kami harus memiliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menuntun kami sampai pada kesudahannya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh merasakan hadirat Tuhan yang menjamah setiap kita, menjamah keluarga kita, menjamah suami, menjamah istri, bahkan menjamah anak-anak kita. Kami penuhi rumah kami dengan hadirat Tuhan. Kami penuhi kota ini dengan hadirat Tuhan. Bahkan kami penuhi bangsa ini dengan hadirat Tuhan. Karena di mana hadirat Tuhan ada, itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Jauh melebihi dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Berfirmanlah bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan. Dengan kata-kata yang sederhana. Biar firman itu benar-benar Tuhan menjadi meterai bagi kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikannya, mengikuti ibadah ini Tuhan. Di rumah-rumah maupun di mana saja. Hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara tentang protokol kesehatan. Mengingat bahwa pada hari-hari ini begitu luar biasa peningkatan persentase dari virus COVID-19 ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara pakai masker. Jauhi kerumunan, cuci tangan, cuci muka, enggak usah, cuci tangan.
Yang penting Bapak Ibu Saudara jaga kesehatan. Amin. Jangan kita anggap remeh apa yang sedang terjadi. Di kota Malang ini Bapak Ibu Saudara, peningkatannya begitu luar biasa. Hari-hari terakhir ini, klaster yang sedang merajalela itu justru klaster keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Di rumah sakit lapangan Ijen, kenaikannya itu sampai 117%. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bisa ibadah saat ini, saya percaya itu anugerah. Itu sebabnya sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Khususnya pada saat kita ibadah. Biar kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Waktunya tidak lama memang. Tapi kita gunakan untuk benar-benar kita bertemu muka dengan Tuhan. Siap untuk tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara? Amin. Dan hari ini saya akan berbicara karena bulan keluarga. Saya akan terus banyak berbicara tentang keluarga. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita juga harus kita perhatikan. Amin. Sekolah minggu, Jumat kemarin melakukan seminar parenting. Dan saya percaya itu sangat memberkati setiap kita. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ikut seminar? Luar biasa, banyak sekali, sampai nggak ada yang angkat tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap ya, itu luar biasa. Saya percaya ada Bapak Ibu Saudara yang, karena ini gratis, melalui Zoom, bisa dari rumah-rumah. Dan jangan lupa, ya, karena ini ada hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pada tanggal 25 sampai 27 Juni nanti, itu ada Pekan Rohani Anak, betul ya? Ya, jadi daftarkan anak-anak Bapak Ibu Saudara, nggak usah keluar rumah, dari rumah. Karena itu melalui Zoom, betul ya? Melalui Zoom. Daftarkan anak-anak saudara. Saya percaya kalau kita meletakkan dasar itu sejak masa anak-anak kita masih kecil, saya percaya kebenaran itu akan membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Kebenaran itu akan membuat mereka tetap teguh. Apapun yang terjadi pada hari-hari ini, pada masa-masa yang sukar ini, anak-anak kita, generasi-generasi muda akan tetap berdiri teguh karena mereka memiliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan ada di dalam diri mereka. Mari yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Hari ini saya akan berbicara tentang dasar yang benar bagi keluarga. Mazmur berkata apabila dasar-dasar itu dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang-orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi apa yang menjadi dasar kehidupanmu itu sangat penting. Apa yang menjadi dasar di tengah-tengah keluargamu itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena dasar itu seperti pondasi yang kuat. Kalau kita melihat bangunan rumah, tentu kita nggak pernah tanya dasarnya gimana. Tapi saya percaya rumah yang bagus, rumah yang kuat, pondasinya pasti kuat. Amin. Demikian juga kita. Kalau kita ingin keluarga kita kuat, kalau kita ingin anak-anak kita kuat, kalau kita ingin generasi muda kita, generasi selanjutnya itu kuat, tanamkan kebenaran sebagai dasar, sebagai pondasi bagi kehidupan mereka. Kita baca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab apa? Didirikan di atas batu. 26.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di situ. Ada kata-kata mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia akan seperti apa? Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Tapi yang kedua berbicara kontradiktif daripada itu. Mendengar firmanku tetapi tidak melakukannya. Ia seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang online di rumah. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama membaca firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau melakukan firman itu atau tidak? Itu yang menentukan kualitas bangunan kehidupanmu. Itu yang menentukan kualitas bangunan keluargamu. Dengan apa engkau bangun keluargamu, itu sangat menentukan. Bangun keluargamu di atas dasar yang teguh. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu. Itu akan membuat engkau menjadi teguh, menjadi kuat. Karena apa? Karena Paulus pun berkata seperti ini. Karena Paulus berkata seperti ini. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa? Tiap-tiap orang harus memperhatikan apa? Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Terus 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadikan Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Karena apa? Karena segala sesuatu akan diuji Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana kehidupan kita, pasti akan diuji. Kalau dari Korintus tadi dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan yang akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan orang-orang akan diuji oleh api itu. Mungkin sekarang kita sedang diuji. Mungkin melalui pandemi ini kita sedang diuji oleh Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan sesuatu. Hei kamu manusia. Apa yang menjadi dasar kehidupanmu? Saudara, ada banyak orang punya banyak waktu, tapi dia tidak punya kesempatan. Dan ada banyak orang punya kesempatan, tapi dia tidak punya banyak waktu. Jadi selama kita masih ada waktu untuk beribadah, mendengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Beribadah dengan hati yang haus dan rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Itu tanpa kita sadari akan membuat kehidupan kita menjadi kuat. Itu akan membuat kehidupan kita menjadi tetap teguh pada saat kita mengalami ujian. Jadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita, menjadi dasar kepercayaan kita, menjadi dasar untuk kita bertindak.
keserupaan dengan Kristus, itu biarlah menjadi tujuan kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya cuma satu, yaitu menjadi serupa, keserupaan kita dengan Yesus. Itu sebabnya kenapa kita sering mengalami ujian, mengalami persoalan dalam hidup kita. Semuanya hanya untuk menguji sampai di mana kedalaman pondasi kehidupan kita. Ketika engkau punya dasar yang kuat, maka keluargamu akan kuat, anak-anakmu akan kuat. Ketika keluargamu sehat, maka gereja akan sehat. Ketika gereja sehat, kota akan sehat. Ketika kota sehat, bangsa ini akan sehat. Amin. Semuanya dimulai dari apa? Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa membangun dasar yang kuat bagi keluarga kita masing-masing? Saya percaya satu hal begini, mengajarkan kebenaran pada anak-anak kita pada saat mereka kecil, itu sama seperti kita sedang membangun pondasi pada sebuah bangunan. Pondasi memang tidak kelihatan, tapi itu akan diuji pada saat ada angin, ada badai, ada banjir. Kekuatan dari pondasi itu. Mungkin orang lain tidak tahu keadaan keluarga kita. Mungkin orang lain tidak tahu keseharian keluarga kita. Tapi pondasi yang kuat, orang lain akan melihat bagaimana cara kita mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga kita. Itu menunjukkan pondasimu yang kuat. Itu menunjukkan kualitas pondasimu. Itu sebabnya perlu kita ini apa? Kita ini percaya kepada Tuhan. Kita mendengar firman-Nya dan melakukannya. Bagaimana caranya melakukannya? Lakukan firman Tuhan gampang. Kalau kita keluarga, istri-istri, kasihilah suamimu. Halo, ibu-ibu. Bapak-bapak, kasihilah istrimu. Anak-anak, tunduklah pada orang tua. Itu firman Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Efesus, lakukan semuanya itu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Kemarin waktu ada pemberkatan nikah, saya berkata kepada kedua mempelai yang ada, ikatan yang harus engkau lakukan itu bukan ikatan fisik, tetapi ikatan roh. Amin. Ketika kita disatukan Tuhan dengan ikatan roh, maka lihat, manusia itu terdiri dari roh, tubuh dan jiwa. Ketika ikatan roh itu kuat, itu akan mengikat jiwa. Di dalam jiwa ada kehendak, ada perasaan. Jiwa itu akan menjadi kuat, tidak akan tergoncangkan. Dan pada akhirnya itu akan mengikat secara fisik. Itu sebabnya saya katakan, nanti sampai kakek nenek, jangan sampai engkau bercerai. Sebab apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ketika engkau secara fisik terikat, engkau tidak akan lihat lagi. Dulu kamu langsing, sekarang langsung, kata bapak-bapak. Yang istri mungkin lihat suaminya, dulu kamu gagah, perkasa. Sekarang lemah di mana-mana. Saudara, ketika ikatan roh itu ada, mengikat jiwa dan mengikat secara fisik sampai masa tuamu. Saya katakan pada kedua mempelai, engkau akan tetap mengasihi pasangan. Dan engkau akan bisa berkata pada pasanganmu, engkau adalah hadiah yang terindah yang diberikan Tuhan untuk aku. Engkau yang datang dengan suami istri,
Katakan pada suamimu, engkau adalah hadiah yang terindah. Katakan pada istrimu, engkau juga hadiah yang terindah bagiku. Karena apa? Ketika anak-anak kita melihat hubungan roh, hubungan jiwa dan hubungan fisik ini Bapak Ibu Saudara, mereka akan melihat benar. Papaku ini tidak hanya sekedar ngomong, papaku melakukannya. Mamaku ini tidak hanya sekedar ngomong tentang firman, tidak hanya sekedar cerewet, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Harus ini, harus itu. Tapi mamaku pun melakukan firman Tuhan. Jadi ketika orang tua kita sebagai orang tua melakukan firman Tuhan, itu akan nurun kepada anak-anak kita. Amin. Anak-anak itu melihat, mereka mudah belajar dengan caranya gimana? Mereka melihat apa yang kita lakukan. Itu sebabnya penting menanamkan kebenaran itu kepada anak-anak kita sejak masa kecilnya. Contoh sekarang, contohnya apa? Contohnya kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 14 dan 17. Ya, ini berbicara tentang bagaimana Timotius dimentori oleh Paulus. Bagaimana Paulus mementori Timotius. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah apa? Mengajarkannya kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau apa? Sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan apa yang ditulis Paulus kepada Timotius. Kalau kita melihat secara keseluruhan, secara perikop ini. Saudara, di Timotius 3 ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa akan datang masa-masa sukar. Di situ dijelaskan oleh Paulus bahwa akan datang masa-masa sukar. Orang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi menghormati orang tua. Bahkan dikatakan mereka ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mereka terus mau diajar. Tetapi mereka tidak pernah mengenal kebenaran itu. Coba dibuka dulu itu dari 2 Timotius 3 itu ya. Coba kita baca sebentar Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 3. Dari ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka.
Ini dalam rangka Paulus menulis itu. Kepada Timotius, dia bilang hati-hati Timotius, itu sebabnya tetap tinggal dalam kebenaran. Amin. Dikatakan tetap tinggal dalam kebenaran yang sudah engkau kenal sejak apa? Sejak masa kecil. Jadi yang pertama yang bisa kita tangkap dari ayat ini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah selalu ingat kepada siapa yang mengajarkan kebenaran itu kepadamu. Orang tua, baik yang di sini maupun di rumah, hati-hati. Tanggung jawab kita untuk mengajar kebenaran kepada anak-anak kita. Jangan kita begini, oh itu tanggung jawabnya gereja, itu tanggung jawabnya guru-guru sekolah minggu. No. Waktu yang paling banyak di mana? Bukan di gereja. Bukan di sekolah minggu. Tetapi di dalam keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya harus diajar Bapak Ibu Saudara. Kita punya tanggung jawab ini. Kita punya mandat yang namanya itu mandat sema. Kalau ada penyerahan anak itu biasanya sering dibacakan. Mandat sema itu di Ulangan 6 ayat 5. Di situ saya bacakan, dengan cepat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi pentingnya mandat sema bagi anak-anak kita. Artinya apa? Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Amin. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus mengajarkan anak kita tentang kebenaran itu. Kebenaran yang otentik. Kalau kemarin Pak Chandra bilang harus otentik dan bukan legalistik. Mau tahu apa, dengerin aja khotbahnya Pak Chandra waktu anak-anak muda. Saudara, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dan Timotius, kalau kita lihat balik di 2 Timotius 1 ayat 5. Ternyata ada orang-orang yang sudah menanamkan kebenaran pada Timotius sejak dia kecil. Siapa dia? Neneknya Louis dan ibunya Yunika. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menanamkan kebenaran itu kepada anak-anak kita? Atau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita? Atau kita terlalu sibuk dengan kesibukan yang remeh-temeh? Kita lupa mengajar anak-anak kita. Kita bingung kalau anak-anak kita nilainya jelek. Halo Bapak Ibu Saudara, betul? Kita beri waktu berjam-jam untuk ngajari anak kita. Kamu harus ngerti ini, harus ngerti. Bahkan kita mau bayar harga untuk kasih kursus mereka, betul? Tapi seberapa banyak kita memberi waktu berjam-jam kepada anak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, untuk bersama-sama mengenal kebenaran. Hari ini, bulan keluarga ini, biar kita diingatkan kembali betapa pentingnya untuk menanamkan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sudah dewasa, mereka tidak bisa diatur, mereka memberontak kepada kita, lalu kita salahkan gereja. Padahal itu tugas tanggung jawab kita. John Piper mengatakan bahwa Injil itu bukanlah bagaimana orang sampai ke surga, tapi Injil adalah bagaimana orang sampai kepada Tuhan. Nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara?
Yang kedua, di situ dikatakan ingatlah juga bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Semuanya bermuara kepada Yesus. Pusatnya pada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan akhirnya apa? Kita sedang diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya menulis di situ bahwa mengajarkan kebenaran bagi generasi itu harus intensional. Katakan bersama-sama, intensional. Artinya apa? Disengaja. Kita menciptakan waktu, kita memberi waktu kepada anak-anak kita. Kita ajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Harus otentik. Otentik itu apa? Kita ngomong, kita lakukan. Kita mengerti, kita share kepada anak-anak kita. Harus otentik, bukan legalistik. Kamu kalau enggak ke gereja, kamu enggak masuk surga. Jadi anak-anak takut. Mereka ke gereja, bukan cari Tuhan. Tapi takut kalau enggak masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita sedang menjerumuskan anak. Jadi harus otentik dan bukan legalistik. Legalistik itu peraturan-peraturan, berbicara tentang hukum. Tapi harus dari diri kita. Lakukan dulu, anak-anak akan melihat. Mereka akan dengan senang hati melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya perlu kita ciptakan waktu. Jangan kita ngomong, saya nggak punya banyak waktu. Saya terlalu sibuk. Jangan-jangan Tuhan ngomong begini. Aku sudah cek seluruh status sosial mediamu. Seluruh story sosial mediamu. Kamu bisa dari pagi sampai malam update status. Tapi engkau tidak punya banyak waktu untuk Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kebenaran itu di dalam rumahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita terhilang di rumahnya, di keluarganya sendiri. Mereka enggak kerasan di rumah karena apa? Karena mereka tidak melihat kebenaran. Jangan sampai anak-anak kita diajar oleh dunia. Mereka meminta nasihat kepada dunia. Padahal seharusnya keluarga itu menjadi tempat di mana kita bertumbuh, di mana mereka bersahati. Ya, jadi jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, terus kebenaran itu yang terakhir, kebenaran itu harus dimulai dari keluarga. Dan anak-anak kita akan tetap berdiri tegak di atas kebenaran di tengah-tengah masa yang sukar ini. Amsal 12 ayat 22 ayat 6 di situ dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Semuanya dimulai hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau pulang nanti, engkau yang ada di sini ketika engkau pulang nanti, mulailah ciptakan waktu bersama keluargamu. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, menyaksikan mengikuti ibadah ini, panggil anak-anakmu, mulai berdoa, mulai ajarkan kebenaran pada anak-anakmu. Mungkin kau berkata, maafkan Papa. Papa terlalu sibuk. Papa terlalu banyak pekerjaan. Mungkin mama pun bisa berkata, mama juga terlalu sibuk. Tapi biar hari ini setiap kita mulai diingatkan satu hal. Bahwa kebenaran itu tidak dari mana-mana. Tapi kebenaran itu harus dimulai dari keluarga. Penginjilan yang sesungguhnya itu dimulai dari keluarga.
Engkau tidak akan bisa jadi saksi sampai ke ujung dunia, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yerusalem itu berbicara keseharian kita. Yerusalem itu berbicara tentang apa yang kita gumuli sehari-hari. Yerusalem itu berbicara tentang anak-anakmu. Yerusalem itu berbicara tentang suamimu. Yerusalem itu berbicara tentang istrimu. Yerusalem berbicara tentang keluargamu. Ubah rutinitas kita. Biar kita hanya menanamkan kebenaran bagi anak-anak kita. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari katakan dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersatu Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bilang kau mengikuti ibadah ini bersama keluargamu. Gandeng tangan anak-anakmu, gandeng tangan istrimu, gandeng tangan suamimu. Buat komitmen hari ini Tuhan, aku dan keluargaku hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Bagi kami Engkau sekali lagi bersama keluargaku, bersama keluargaku. Haleluya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bagi kami Engkau segala. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Keluarga adalah segala-galanya Tuhan. Ketika semua berubah, ketika semua tidak dapat diandalkan, ketika semua keadaan tidak menentu, kami akan kembali kepada keluarga kami. Itu sebabnya biar hari ini terjadi pemulihan atas keluarga-keluarga.
Mungkin kami sebagai orang tua, kami nggak punya banyak waktu untuk anak-anak kami. Tapi biar hari ini kami mau ciptakan waktu bagi anak-anak kami. Untuk membangun anak-anak kami. Untuk membangun generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ampuni kami. Sebagai orang tua kami sering menyerahkannya itu untuk kepada gereja, kepada sekolah, kepada guru-guru sekolah minggu. Enggak salah, tapi bagian yang paling besar adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengingat siapa yang telah menanamkan kebenaran itu pada setiap kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena sudah ada dasar yang kuat yang ditanamkan oleh papa mama kami, oleh keluarga kami. Dan kami tahu manfaatnya. Dan kebenaran itu yang membawa kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Injil tidak membawa kami untuk ke surga, tapi Injil membawa kami untuk mengenal Engkau. Injil membawa kami kepada Engkau Tuhan. Sebab ketika kami mengerti kebenaran itu, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada saat ini dimanapun mereka berada. Baik yang onsite, yang mengikuti ibadah ini melalui online. Berkat Tuhan melimpah. Mereka yang mengalami saat ini, mengalami goncangan, mengalami masalah. Kami tahu Tuhan, biar kami tetap teguh. Karena dasar kami kuat. Dasar kami itu kebenaran. Dasar kami itu Engkau sendiri Yesus. Menjadi penguasa atas kehidupan keluarga kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah masa pandemi saat ini Tuhan, di mana angka penularan akibat virus COVID ini semakin meningkat. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami. Supaya benar-benar kami tetap menjaga protokol kesehatan. Karena walaupun kami sudah divaksin, ternyata kami masih bisa terkena virus. Itu sebabnya kami tahu perlindungan Tuhan atas kami, atas keluarga kami masing-masing. Bahkan atas bangsa, atas kota kami, bahkan atas gereja-Mu Tuhan. Berkati gembala senior kami. Mari kita berdoa untuk Pak Sudi Dharma. Mari kita berdoa supaya benar-benar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan beliau. Supaya benar-benar saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ibu. Hamba-Mu Pak Sudi Dharma Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah hamba-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan terjadi, hamba-Mu pulih seperti sedia kala. Dan berapi-api menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hikmat, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus melimpah atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Sudi. Kami serahkan hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Selama mendampingi gembala senior kami Tuhan. Kami percaya Engkau semakin tambahkan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu. Juga untuk Pak Erlangga Dharma sebagai wakil gembala kami Tuhan. Engkau semakin perlengkapi dia. Kami tahu Tuhan akan ada banyak hal yang ingin Kau kerjakan, Kau lakukan bagi hamba-Mu. Supaya hamba menjadi berkat bukan saja untuk gereja ini, tapi juga untuk bangsa ini Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu, kami serahkan para penatua kami. Kami serahkan Pak Cokro, kami serahkan Pak Arif, kami serahkan Pak Herudiman. Semua pejabat gereja, diaken, diakones. Semua hamba-hamba Tuhan yang dengan setia melayani sepanjang hari ini Kau berkati Tuhan. Penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan setiap jemaat-Mu Tuhan. Saat ini kami pun berdoa, yang lemah Engkau berikan kekuatan baru dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan sebagai rasa ucapan syukur kami, mari kita angkat amplop-amplop yang sudah diberikan. Kami siap memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Bukan karena kami punya, bukan karena kami kelebihan, tapi ini sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati kami. Dan tiba saatnya kami memberkati gerejamu. Kami juga berdoa untuk NICC. Kami akan menabur untuk NICC Tuhan. Karena kami tahu NICC pasti jadi. Dan sudah jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya NICC bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami tabur. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami alaskan doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ibadah telah selesai. Pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman. Bangun kembali keluargamu di atas pondasi yang benar, yaitu firman Tuhan, kebenaran. Bahkan Yesus yang menjadi penguasa atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Bahkan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami semua, baik yang onsite maupun yang online. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan. Keluarga kita juga ada dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk IDMC Conference 2021 pada tanggal 11 dan 12 Juni kemarin sudah berjalan dengan baik. Dan itu semakin membuktikan betapa pentingnya kemuritan dan pemuritan di dalam gereja. Terlebih lagi sesuai dengan tema kita bulan Juni adalah bulan keluarga. Pemuritan harus dimulai dari keluarga kita masing-masing. Discipleship is beginning from the family. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kita tetapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semakin membekali diri dengan mengikuti Family Discipleship Conference 2021, Discipling Your Family in Turbulent Times, bersama Reverend Peter Tanchi, 29-30 Oktober 2021, online conference. Info lebih lanjut hubungi Tri Juni di 0851 5505 4006 atau Hero di 0838 2045 6622. Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan untuk kita tetap rindu beribadah. Karena saya percaya ibadah itu selalu mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Malang City Blessing dan ibadah doa malam setiap hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam. Melalui YouTube channel
maupun streaming Radio Sejahtera FM 107,3. Dan jangan lupa, setiap hari Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa puasa pukul 10 pagi melalui YouTube channel maupun Radio Sejahtera 107,3 FM. Dan untuk kalian anak muda, jangan lupa setiap Sabtu pukul 17, jangan sampai ketinggalan ibadah Diaspora Generation. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan bersama 5M. Khusus untuk ibadah ragawi, saya mengingatkan kembali untuk setiap jemaat melakukan pendaftaran sebelum ibadah, mengingat kuota tempat yang tersedia pada setiap jam-jam ibadah yang ada. Jangan lewatkan perbincangan yang menarik seputar kesehatan dalam program interaktif Klinik Sejahtera di hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Tridia Rumanti, spesialis anak, dengan topik alergi susu sapi. Pekan Rohani Anak 2021 untuk kelas 4-6 SD dan kelas 7-9 SMP. Choice and Changes bersama Ibu Meilania dari Bandung 25-27 Juni 2021 di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ikuti keseruannya, ujian, belajar firman Tuhan, sesi breakout room, games, dan challenge. Pendaftaran gratis melalui bit.ly/pendaftaran PRA. Info lebih lanjut hubungi Kak Santi di 0813 340 01127 atau Kak Gris di 089 9047 7049. Demikianlah informasi-informasi yang sudah disampaikan. Milikilah kerinduan Tuhan dan jadikanlah itu pergumulan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.